Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara implementasi saya terhadap nilai-nilai dasar dari kriteria akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Semoga dalam video-video sebelumnya dapat membantu teman-teman dalam memahami implementasi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Nah, untuk video kali ini, saya akan mengajak teman-teman ke materi berikutnya, yaitu komitmen mutu. Dasar hukum yang melandasi tentang komitmen mutu terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Adapun indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah: yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan institusi tempat bekerja. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, efisien, inovatif, serta berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik. Yang ketiga, memberi contoh nyata pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Yang keempat, menjelaskan konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian daftar agenda yang akan kita bahas untuk selanjutnya adalah: yang pertama, konsepsi dasar. Yang kedua, nilai-nilai dasar. Yang ketiga, pendekatan inovasi. Yang keempat, membangun komitmen. Yang kelima, berpikir kreatif. Adapun penerapan komitmen terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, individu membuat janji melaksanakan perbuatan ataupun eksekusi. Kemudian yang kedua, mutu dibagi lagi menjadi 3, yaitu langkah pertama standarisasi, kemudian lanjut ke kelayakan, kemudian dibagikan menjadi ciri dan atau sifat. Kemudian pengertian efektivitas, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Kemudian efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu nihil cacat dan kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa. Nah, efektivitas dan efisiensi tadi dapat membangun kultur teratur dan tertib, seperti pada gambar di bawah ini. Sedangkan pada realita pelayanan publik terdapat pada gambar di bawah ini, yaitu terdapatnya pegawai yang bermalas-malasan, sistem yang amburadul, pelayanan yang kurang maksimal, dan juga birokrasi yang sangat rumit. Nah, seperti terlihat pada gambar berikut ini, di mana perkembangan zaman semakin hari semakin maju. Yang awalnya dulu orang memberitahu masyarakat lain sebuah informasi dengan sebuah pentungan, kemudian beralih kepada burung untuk pengiriman surat, kemudian pada masa itu ada juga kantor pos pengiriman surat, dan sekarang mulai beralih kepada dunia internet, di mana semua dunia dapat menyatu dalam sebuah jaringan internet. Nah, untuk menjaga komitmen mutu diperlukan 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, goals, memiliki goals atau tujuan. Yang kedua, memiliki rules atau peran. Yang ketiga, memiliki procedures atau prosedur. Yang keempat, memiliki relationship atau hubungan. Dan yang kelima, memiliki leadership atau kepemimpinan. Adapun alat pemastian mutu pelanggan terbagi menjadi: yang pertama, SP atau surat peringatan. Yang kedua, ganti rugi. Yang ketiga, ada jaminan. Yang keempat, ada audit mutu. Yang kelima, penanganan pengaduan. Yang keenam, adanya ombudsman atau pengawas pelayanan publik.
Kemudian keterkaitan birokrasi. Yang pertama kasus korupsi, yang kedua rutinitas pelayanan yang kurang baik, yang ketiga ketidakpuasan mutu, pelayanan aparatur, dan yang keempat sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Kemudian kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu adalah nilai dasar. Nilai dasar orientasi mutu terbagi menjadi yang pertama komitmen pada kepuasan customer, yang kedua cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga melayani dengan sepenuh hati, yang keempat melindungi dan mengayomi, yang kelima perbaikan berkelanjutan. Untuk peningkatan produktivitas maka harus dilalui proses sebagai berikut. Yang pertama, bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi kemampuan, pendidikan dan pelatihan, kemudian pemimpin yang kuat dan memberdayakan, dan akan menghasilkan input sebagai berikut, yaitu bahan baku atau prasarana, input lingkungan. Outputnya adalah produktivitas meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, raw input, yang kedua standard versus controlling, yang ketiga work culture atau budaya kerja, yang keempat innovation atau inovasi, yang kelima market demand atau permintaan pasar. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki untuk mencapai produk yang maksimal atau berkualitas adalah sebagai berikut. 1. Inovasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga kontrol, kemudian pasti, yang kemudian kualitas, kemudian responsif, dapat dipercaya, efektif dan efisien, nyaman dan nyaman. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yaitu manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kerja. Kemudian ada 5 pilar TQM atau Total Quality Management. Diawali dari organisasi menghasilkan produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Kemudian ada metode Fishbone Manajemen Mutu, yaitu yang dapat membentuk institusi pemerintah menjadi kinerja yang bermutu. Diawali dengan rencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, kemudian sosialisasi mutu, implementasi dan pengawasan mutu, kemudian output dan outcome. Kemudian metode selanjutnya yaitu pendekatan PDCA, plan, do, check, and act. Plan yang artinya merencanakan, do melakukan, check artinya pengecekan kembali, act artinya eksekusi. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, pendekatan inovasi. Why innovation atau kenapa harus berinovasi? Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi tantangan yang sangat sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama produk, kedua layanan, yang ketiga metode kerja, yang keempat sumber daya. Ada 4 cara untuk berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ada, ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat dipublikasikan atau diaplikasikan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu terbagi menjadi 4 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. Yang kedua, mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. Yang ketiga, menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. Yang keempat, memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Baiklah, kita akan membahas pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Submateri pokok yang akan kita bahas adalah yang pertama,
pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, peningkatan produktivitas aparatur. Nah, untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, ASN harus memiliki yang pertama landasan komitmen mutu, yang kedua komitmen mutu dalam pelayanan tempat kerja. Kemudian untuk berpikir kreatif, ASN harus memiliki beberapa indikator berikut, yaitu yang pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang berkreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Yang ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Di dalam membangun komitmen mutu, seorang PNS atau ASN harus memiliki kreativitas tanpa batas. Nah, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu perubahan dari yang pertama orientasi kepada peraturan, yang kedua cara kerja ABS, produktivitas dan asal-asalan, yang ketiga sikap pasif, yang keempat cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, menjadi sebagai berikut. Yang pertama, orientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, sikap dinamis, proaktif dan inovatif. Yang keempat, cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Selanjutnya saya akan memberikan video tentang implementasi komitmen mutu di tempat kerja saya. Untuk nilai komitmen mutu yang pertama adalah efektivitas, yaitu saya sebagai asisten apoteker selalu berupaya meningkatkan ketercapaian target pelayanan informasi obat dengan selalu memberikan informasi secara jelas dan cepat dan tidak bertele-tele agar pasien dapat menerima informasi dengan baik dan mendapatkan kesembuhan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah nilai efisien, yaitu saya dan rekan-rekan pegawai lain dalam upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Kami selalu mendiskusikannya dengan mengadakan rapat internal di bidang UKP untuk peningkatan mutu yang lebih efisien ke depannya. Kemudian untuk nilai inovatif dan mutu, kami segenap puskesmas Nuta selalu menerima saran atas pengaduan ketidakpuasan pasien selama menerima pelayanan agar ke depannya kami dapat memperbaiki kekurangan kami dalam pelayanan kepada pasien. Kami juga memberikan wadah apresiasi kotak emot dari kategori puas, kurang puas, dan tidak puas kepada pasien terhadap pelayanan yang telah diterima oleh pasien tersebut. Kemudian yang terakhir adalah nilai dari adaptif, responsif, dan perbaikan, yaitu sebagai seorang ASN yang memiliki nilai adaptif dan responsif, kami selaku pegawai Puskesmas Nuta selalu melaksanakan tugas dengan cara kami sendiri dengan memperhatikan kondisi dan situasi. Contohnya saja pada situasi pelayanan kepada pasien yang berkebutuhan khusus seperti kategori lansia, ODGJ, dan pasien disabilitas, kami telah menyediakan ataupun telah memberikan perbaikan jalur khusus yang ramah bagi pasien yang penyandang disabilitas dengan menyediakan kursi roda dan jalur pelayanannya kepada pasien yang adaptif dan responsif. Demikianlah video saya kali ini tentang materi implementasi komitmen mutu. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Komen di bawah ya untuk kritik dan saran teman-teman agar channel ini dapat terus memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.